Salam saudara terkasih dalam Kristus, dimanapun saudara berada pada saat hari ini. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai memberkati saudara dan saya. Kiranya Roh Kudus yang memberikan pengertian dan kekuatan bagi kita untuk mengerti memahami firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan kemanapun kita berada. Oke saudara, di saat ini saya mau bersaksi bagaimana dulu yang saya tidak mengenal Tuhan, sampai pada saya bisa mengenal Tuhan Yesus Kristus jadi juru selamat saya. Jadi sini saya mau bersaksi saudara. Perkenalkan, nama saya Bilbela Ginting. Ya, saya lahir dari keluarga yang tidak mengenal Tuhan Yesus atau bisa dibilang Muslim saudara, di mana bapak dan ibu saya adalah seorang yang Muslim. Ya, walaupun dia Muslim bukan taat, tapi secara otomatis kalau bapak ibu saya adalah Muslim, saya lahir pasti jadi beragama Muslim saudara. Dan singkat cerita, di dalam perjalanan hidup saya dari kecil sampai remaja SMP, saya mulai belajar tentang agama, ya, di mana itu tuntunan dari pendidikan saya waktu SMP, di mana saya dituntut untuk mengerti baca sholat, bahkan sholat saudara. Dan di situ juga saya belajar ngaji di masjid di kampung saya belajar sholat, saya diajari ustadz saya, dan saya semakin dekat dengan ustadz saya disuruh untuk sunat saudara. Dan saya pas di kelas 2 SMP saya sunat. Dan singkat cerita saudara, di masuk kuliah 2017 saya kuliah sampai 2012 saya berkompak dengan seorang teman yang berasal dari Semeru Aceh. Ya, saya berkompak dengan dia. Saya sering lihat dia sholat, ya, saya sering lihat dia menjalankan aktivitas keagamannya yang baik, dan saya mulai tertarik untuk mendalami Al-Quran, ya saudara. Ya, dan saya mulai taat, paling tidak dulu sholat, taat untuk ikut sholat Jumat saudara. Ya, kalau dalam iman kami dulu, dimana 3 kali berturut-turut tidak sholat Jumat bisa dibilang sudah jadi orang kafir saudara. Dan saya semenjak kuliah, bolong-bolong itu jarang saudara, ya, jarang sekali, apalagi setelah saya mengenal teman itu, ya. Jadi paling tidak walaupun 5 waktu sholat itu, ya 2 kali paling tidak saya lalui saudara, mana maghrib bahkan subuh, ya. Hal dua ini jarang saya bolong saudara. Bahkan sholat Jumat, ya, itu pun sering kali saya lakukan, jarang bolong saudara. Bahkan puasa dulu pernah sebulan full puasa di tahun tersebut, masa saya kuliah, saya full sebulan melaksanakan ibadah puasa tanpa bolong saudara. Itulah iman saya yang dahulu. Dan dimana setelah saya tamat di tahun 2012, saya bercita-cita menjadi seorang pegawai negeri sipil saudara. Dan saya menelpon saudara yang ada di Kalimantan, ya, ada sepupu bapak di sana, bibi, ya, kalau bahasa Karo bibi, ya, sepupu bapak, di mana bibi itu tinggal di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, ya. Bapak itu seorang dokter, ya, dulu penempatan di sana, dan dia bekerja di Kuala Kurun, ya, Kuala Kurun, ibu kota Kabupaten Gunung Mas saudara. Jarak dari kota Palangka sama Kuala Kurun itu kurang lebih 200 km saudara, kalau saudara pernah ke sana. Ya, jadi saya tahun 2013, ya, bulan 6 saya berangkat ke sana. Saya datang ke keluarga tersebut dan saya disambut dengan baik, ya. Dan bulan 9 buka penerimaan pengumuman CPNS saudara, dan saya lihat, ya, jadwalnya, ya, kan ada jadwalnya saudara, di mana pengumuman masukkan berkas, ujian, pengumuman kelulusan akhir. Jadi situ kan tertera, jadi kan kita tahu gitu. Jadi bibi itu bilang, nak, bibi itu keluarga, ya, sama kakak adik, ya, yang anak keluarga tersebut, ya, tinggal di Palangka saudara. Jadi bapak sendirian di Kabupaten Gunung Mas, tinggal di rumah dinas. Dan bibi itu bilang,
Nak, kalau memang itu ada jadwal kan panjang-panjang, berbulan-bulan, dari proses masukkan berkas, ujian, bahkan kelulusannya kan berbulan-bulan. Eh, Kalau begitu temani aja bapak di Kuala Kurun katanya, temani, karena kasihan bapak ini udah tua, ya udah 50 tahun ke atas, udah mau pensiun. Jadi bantu-bantu di sana lah. Ya, jadi saya sebagai orang yang menumpang di rumah orang, saudara, ya selagi itu tidak mengganggu urusan, eh, tujuan cita-cita saya ikutin, ya. Jadi saya ikutin, dan di mana kami berangkat ke sana, ya. Sampai di sana kami tinggal berdua sama bapak itu di sana. Disitulah saya mulai iman saya percaya, saya mengenal Tuhan, saudara. Di mana bapak itu memang luar biasa dipakai Tuhan dalam hidupnya. Ya, dia hidupnya, dia eh, kasih semua untuk puji kemuliaan nama Tuhan, saudara. Di mana dipakai Tuhan, ya, menjadi pemberita Injil, menjadi berkat dia, saudara. Bahkan dia sering melayani ke gereja, dia ke rumah sakit, dia menginjili, ke rumah tahanan, ya. Dan di sana, singkat cerita, aku sampai di sana, dia bilang, agamamu apa? Beli, katanya kan. Jadi saya Islam, Pak. Nanti kalau sholat, kalau mau ke masjid, ini ada Honda atau roda 2 motor gitu kan, ini kuncinya pakai, entah mau belanja atau mau ngapain, atau mau jalan-jalan keliling katanya. Oh iya Pak, saya bilang. Jadi saya anggap nih bapak ini baik kali gitu kan. Jadi singkat cerita, saudara, saya tinggal di rumah tersebut kurang lebih 2 minggu. Saya lihat dia setiap hari kalau bangun itu ya jam-jam 6 ke jam 5 antara 6, dia selalu muji Tuhan gitu, bernyanyi lagu rohani, saudara, dan baca Alkitab, berdoa. Itu setiap pagi saya dengar, bahkan di malam hari juga, ya, mau menjelang tidurnya jam 10 mau tidur, dia pun melakukan hal sama. Begitu 2 minggu terus, 2 minggu pertama saya tinggal di sana, dan dia bilang, kenapa kamu nggak pernah beribadah, kulihat pergi sholat atau apa? Ya, saya belum mengenal tempat sini Pak, jadi saya masih bingung, saya masih, ya, takut-takut lah keluar jauh-jauh gimana gitu ya. Dan berapa hari berikutnya dia bilang sama saya, pas dia ibadah ya, di jam 6 pagi-pagi, dia selesai ibadah, dia panggil saya, Billy, Billy, katanya. Ya Pak, bilang. Saya bangun, saya langsung datang eh di tempat rumah, di teras rumah di mana dia sering ibadah. Ya Pak, bilang, aku dapat dengar suara, katanya, Injil pilih itu, selamatkan dia, katanya, terus, katanya. Jadi ini tadi pagi ketiga kali aku dengar suara. Jadi aku, kalau sekali 2 kali aku dengar kemarin, aku belum niat untuk bilangkannya sama kamu, katanya. Ini udah ketiga kali, jadi ya mungkin ini dari Tuhan, mungkin mau rencana Tuhan mau dalam kehidupan kamu, katanya. Jadi terus saya bilang, kalau memang itu rencana Tuhan, kehendak Tuhan dalam saya Pak, ya saya suka cita, aku bilang, saya terima, aku bilang. Jadi gini, katanya, jadi kamu mau tes PNS ini, jangan andalkan kekuatan kita, andalkan kekuatan Tuhan, pakai Tuhan supaya kamu nanti bisa diberkati, katanya. Ya, saya pandang itu baik. Iya Pak, saya pun mau Pak belajar, saya mau ikut, aku bilang. Akhirnya dideklarasikanlah iman, jadi diajari saya untuk bisa mengikuti kata-katanya, pengakuan tentang iman ikut Yesus Kristus, gitulah, saudara. Singkat cerita, kami mulai ibadah pagi bareng, bahkan malam juga mau tidur ibadah bareng, ya, begitu setiap harinya. Bahkan di lain kesempatan waktu saya belajar, ya, banyak waktu saya disuruh saya berdoa setiap hari, ya. Andalkan Tuhan, katanya. Begitu juga baca Alkitab ini, ya, dikasihlah Alkitab ini, saudara,
inilah hadiah Alkitab dari Bapak itu kepada saya, ya, sangat luar biasa, ya, dikasih sama saya sebagai bonus setelah deklarasikan iman saya. Ya, ini hadiah saya, katanya, kamu sudah terima Tuhan Yesus dengan iman, inilah Alkitab hadiah saya untuk kamu, katanya, saudara. Dan saya mulai baca-baca Alkitab ini, ya, usahakan satu perikop satu hari atau satu pasal satu hari, katanya, saudara. Saya mulai baca-baca juga, sudah saya imani, karena waktu saya banyak, saudara. Selain belajar, ya, saya juga bisa baca Alkitab dan sebagainya, ya. Dan di lain kesempatan waktu juga, Bapak itu kulihat selain dia dari bekerja untuk pemerintahan di instansi tersebut sebagai staf ahli bupati, dia juga sering melayani kemana-mana, saudara, ya, sama pendeta, bahkan acara pemuda remaja di GKE, di kota Kuala Kurun tersebut, bahkan juga ikut dia menginjili kemana-mana. Dia buat perkumpulan doa sama pendeta, bahkan dia sering buat doa bersama hari Kamis malam. Begitu juga singkat cerita, mulai Natal bulan 11, saudara, ya, bulan 12, kami pun sering ikut-ikut Natal ke kampung-kampung, ya, saudara, seputaran Kabupaten Gunung Mas. Ya, saya rasakan sukacita, saudara. Saya ikut kemana-mana, jadi saya merasakan sukacita bersama-sama Bapak tersebut. Dan singkat cerita, saudara, mulai saya sebulan mengenal Tuhan, ya, udah mulai sebulan bersama-sama ikut melayani juga, ikut kami ibadah bareng. Di situ saya mengalami mimpi, saudara, di mana mimpi tersebut saya dalam jangka mimpi pertama sampai mimpi yang ke-8, ya, ada 7 kali mimpi buruk, saudara, berupa ular. Jadi ular ini dia mengejar-ngejar saya, dia mau melilit saya. Jadi mimpi pertama sampai mimpi yang ke-7 ini, dia berupa ular, saudara. Dia itu datang dalam mimpi saya tersebut. Jadi setiap, kalau nggak 3 hari sekali atau 4 hari sekali, pasti mimpi ular. Saya terbangun, saya takut setelah mimpi itu. Dan pas mimpi yang pertama, saya ibadah sama Bapak tersebut, saya cerita. Dia bilang begini, seandainya kalau mimpi tersebut berdoa, baca Alkitab, minta pertolongan ampun sama Tuhan. Saya lakukan, saudara. Saya buat seperti Bapak bilang. Sampai ke-7 kali saya mimpi, saudara. Kurang waktu 3 atau 4 hari. Kurang lebih sebulan. Jadi pas mimpi ke-8, situ saya mengalami sukacita yang luar biasa, saudara. Saya merasakan begitu besar kasih Tuhan dalam hidup saya, di mana dalam mimpi saya tersebut, saya berada di suatu taman yang sangat indah, ya. Padang rumput yang begitu indah. Ada danau, ada taman bunga-bunga, ya. Ada juga sekumpulan domba putih gemuk, ya, yang sangat bagus. Dan saya lihat ke atas, sekumpulan ada 3 awan, ya, awan. Dan saya lihat langit lagi biru-birunya, cerah. Dan saya rasakan di tempat tersebut sukacita dan sejahtera, saudara. Karena sangat indah dan sangat bersukacita saya rasakan di tempat tersebut, ya. Sehingga saya melihat ke atas, depan, ya, ke kanan dan ke kiri. Pas saya lihat ke kiri, saudara, situ saya merasakan sangat luar biasa, di mana saya, ya, di samping saya, saudara, saya ada sesosok berjubah putih, ya, mukanya bercahaya, bersinar, tidak tampak seperti muka kita, saudara, tapi bercahaya, bersinar. Setelah saya kaget, saya lihat ada di samping saya, dia pegang tangan saya, saudara. Saya lihat, saya lagi berdiri kan, dipegangnya tangan saya. Jadi setelah dipegang tangan saya, kami terangkat berdua, saudara. Terangkat berdua sampai ke awan-awan, kami baru berhenti. Saya lihat ke bawah, wow, udah kelihatan semua taman tadi, sangat luar biasa indah, saudara. Belum pernah saya lihat taman seindah itu di dunia ini, saudara. Dan saya meyakini ini adalah
taman yang sangat-sangat indah. Mungkin ini saya percaya itu adalah surga, saudara. Begitu juga sesosok berjubah putih tadi, saya yakini ini mungkin ini Tuhan gitu. Dia tunjukkan saya bahwa inilah tempat orang yang percaya gitu. Jadi saya bangun, saya ceritakan juga kepada Bapak setelah saya bangun, setelah saya ibadah, dia bilang, wow, itu mungkin ada kaitannya dengan suara yang saya dengar yang saya sampaikan kepada Billy katanya. Ya, karena ada kaitannya. Kenapa dulu disuruhnya aku ada 3 kali, selamatkan Billy itu, beritakan Injil kepadanya. Ini juga saya bisa mimpi seperti itu. Mungkin kamu dipakai Tuhan luar biasa katanya, saudara. Jadi saya percaya dan yakin semua kehidupan saya ya Tuhan yang pimpin, saudara. Sampai dengan saat itu, saudara, singkat cerita, sampailah saya tes PNS, saya pengumuman kalah ranking, saudara. Saya gagal, ya satu ranking saja saya gagal, yang diminta 7, saya peringkat 8. Ya nggak apa-apa, saya bilang. Yang penting saya sudah terima Tuhan Yesus, saya sudah bersuka cita, percaya sama iman yang baru, dan saya mau sungguh-sungguh, aku bilang, walaupun saya nggak dapat pekerjaan ini, tapi saya sudah dapat kekekalan. Itu yang saya imani, saudara. Dan saya beritakan ke kampung, saya beritakan kepada orang tua, mereka sukacita, saudara. Karena dulu pun mereka Islam KTP, saudara, nggak pernah istilahnya rajin nampak sholat gitu. Paling perkumpulan itu pun jarang kali, saudara. Bahkan bisa dibilang orang tua saya, bapak saya nggak ngerti sholat pun, saudara. Tapi situ saya merasakan kasih Tuhan begitu luar biasa. Saya beritakan, mereka terima. Saya beritakan kepada saya yang pacaran sama orang anak pendeta, dan dia pun ya diberkati di gereja, saudara. Itu yang dia pun nggak berpikir panjang, dia terima Tuhan Yesus. Udah, imani aja deh, terima saja Tuhan Yesus. Kalau rencana kalian mau nikah, ya terserah kalian. Dia pun percaya sama Tuhan Yesus, saudara. Begitu juga dengan abang saya paling tua, yang dulunya udah duluan dia terima Tuhan Yesus. Itulah pengalaman hidup saya. Singkat cerita, saudara, saya bekerja di kebun ya, karena saya mau balik ke Tanah Karo yang Gunung Sinabung meletus di 2013 bulan 9 yang panjang, saudara. Jadi saya mau balik, ternyata kampung saya lagi mengungsi. Saya dari bulan 1 sampai bulan 2 saya di Palangka kurang lebih, dan saya ada dapat tawaran kerjaan di kebun sawit ya, PT, dan saya bekerja di sana, saudara. Dan saya disitulah saya sering baca Alkitab dan hidup saya diubahkan. Itulah kesaksian saya, saudara. Kiranya Tuhan menyertai memberkati saya dan saudara, supaya hati pikiran kita ini dipakai Tuhan, diubahkan Tuhan hidup kita, supaya kita menjadi saksinya kemanapun kita melangkah, kemanapun kita berbicara. Bahkan dari video ini, dari YouTube ini, kita bersaksi kemanapun, bisa orang lihat video kita, ada Tuhan menjadi kesaksian kita, ada kebaikan Tuhan yang kita mau bagi, kita sharingkan, supaya banyak orang terberkati lewat firman atau kesaksian yang kita sampaikan. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai memberkati saudara, Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita. Terpujilah Tuhan dia segalanya, dalam nama Yesus. Kiranya Roh Kudus memberikan kita hikmat pengertian. Amin.